darah merupakan bagian dari sistem sirkulasi di dalam tubuh manusia. Pembuluh darah ibarat selang yang di dalamnya mengalir darah dari jantung ke seluruh tubuh dan sebaliknya. Namun pemirsa, akibat gangguan kesehatan pembuluh darah bisa pecah dan menimbulkan perdarahan hingga kematian mendadak. Pecahnya pembuluh darah bisa terjadi pada siapa saja, tak peduli usia muda ataupun tua. Salah satu kondisi pembuluh darah pecah yaitu pada bagian mata. Dalam dunia kedokteran disebut perdarahan subkonjungtiva. Terjadi ketika pembuluh darah di bagian lapisan transparan mata atau konjungtiva pecah. Ketika mengalami kondisi ini, Anda mungkin tidak menyadarinya. Sebelum Anda bisa pastikan dengan bercermin, karena biasanya tidak terasa sakit. Biasanya akan terasa seperti tergores dan tidak mengubah daya penglihatan. Bagian putih mata akan berwarna merah terang. Ada beberapa hal yang membuat pembuluh darah di mata pecah, dari komplikasi penyakit seperti diabetes dan hipertensi ataupun akibat lain. Nah, pemirsa Ayo Hidup Sehat, mari simak penjelasan dokter mengenai penyebab, gejala, dan cara menangani pecahnya pembuluh darah pada mata. Jadi jangan agak enteng ya, kalau misalnya tiba-tiba mata merah mendadak, kemudian ada gangguan penglihatan, bisa jadi ini sebabnya karena pembuluh darah mata kita pecah ya. Iya, dan mungkin setiap orang juga udah pernah ya dok mengalami yang namanya mata merah. Iya. Tapi harus waspada nih, mata merah seperti apa yang bisa berbahaya. Betul. Dan ini karena pembuluh darahnya pecah di bagian dalam ya dok, dan bisa menyebabkan kebutaan. Dan Nah sudah kedatangan kita bersama kita Dr. Verly, spesialis mata. Siang, Selamat Dok. siang dok. Ya, selamat siang. Dok, ini masyarakat mungkin hampir semua pernah mengalami mata merah. Nah, tapi ini ada mata merah akibat sebab lain, hipertensi. Nah, yang pertama nih dok, mitos atau fakta bahwa hipertensi, tekanan darah tinggi, bisa menyebabkan pecahnya pembuluh darah mata. Ya, jadi hal tersebut adalah suatu fakta ya. Fakta. Ya. Jadi hipertensi merupakan salah satu penyebab atau faktor resiko untuk terjadinya pecahnya pembuluh darah di mata. Ini kita perlu ingat bahwa pembuluh darah di mata tuh sebenarnya ada dua. Ada yang di luar dan juga ada yang di dalam mata. Gitu. Yang di luar yang kita biasa lihat, tapi yang di dalam kita tidak bisa lihat. Nah, ini beda dok, andai kata yang pecah di dalam dan di luar. Iya, tentu saja berbeda. Apa nih beda gejalanya nih dok? Iya, jadi kalau pembuluh darah yang pecahnya di luar, kita bisa melihat dengan jelas, orang lain pun bisa melihat dengan jelas bahwa mata kita memang merah. Tapi kalau ada ini gangguan penglihatan. Nah, dari pasiennya sendiri, umumnya sekitar 80-90% tuh justru tidak mengeluhkan penglihatan yang buram. Hanya merah doang matanya? Hanya merah saja dia. Oke, gitu. Berarti yang harus diwaspadai itu kalau misalnya penglihatannya juga berkurang ya dok ya? Iya, Ya, betul. Ini kalau di dalam pecahnya, seperti itu. Kalau misalnya di luar, akan seperti itu. Jadi penglihatan justru tidak memburuk. Oke. Tapi beda halnya kalau misalnya pembuluh darah yang pecah ada di dalam. Ya. Seperti penampakan di dalam, itu seperti ada bintik-bintik warna merah. Ya. Pasien akan merasa sangat buram. Oke. Tapi di luar, orang lain tidak melihat apa-apa. Nggak merah matanya gitu? Bening sama sekali. Oke, nah dok mungkin ini masyarakat kan banyak sekali nih yang pernah mengalami mata merah. Dan ada beberapa juga mungkin yang mata merahnya karena infeksi dan dia misalnya ada juga nih gejala penurunan penglihatan, tapi pelan-pelan. Nah kalau seperti itu gimana dok? Iya, jadi umumnya pendarahan pada mata di luar, kayak yang disebabkan karena darah tinggi, umumnya itu timbulnya mendadak. Mendadak ya? Jadi baru bangun tidur, atau misalnya dia baru beraktivitas, baru nonton. Jadi tiba-tiba jadi merah matanya, seperti itu. Tapi lain halnya kalau misalnya dia seseorang itu memiliki diabetes atau darah tinggi yang lama, nah itu bisa pelan-pelan. Itu biasanya matanya justru tidak merah. Oke. Nah dok, kalau gitu mitos atau fakta dok, kalau misalnya tekanan darah tiba-tiba mendadak naik, maka bisa menyebabkan pecahnya pembuluh darah mata. Ya, itu adalah suatu fakta. Fakta ya. Jadi ada yang disebut sebagai falsafah manuver di sini, yang menyebabkan peningkatan tekanan darah secara tiba-tiba. Apa itu falsafah manuver? Jadi ketika kita batuk yang dalam, itu peningkatan tekanan darah secara tiba-tiba di daerah mata. Atau angkat beban dok? Nah, itu dia. Orang yang suka fitness, angkat beban. Itu juga bisa seperti itu. Kemudian yang lain lagi adalah kalau bersinnya terlalu kuat. Itu juga bisa.
Dan yang keempat adalah kalau misalnya buang air besarnya biasanya kalau keras Iya. susah mengedan keras, itu juga bisa menyebabkan pecahnya pembuluh Jadi darah. tensinya naik langsung bisa pecah pembuluh darah. Langsung pecah. Ini hanya terjadi pada penderita tekanan darah tinggi ya dok ya? Ya, Ya. paling banyak memang diderita oleh yang memiliki tekanan darah tinggi Iya. dan umumnya jadinya orang tua. Namun orang-orang muda juga bisa mengalami hal-hal tersebut ya. Tapi kalau orang muda biasanya bukan darah tinggi, tapi biasanya adalah yang pertama itu orang yang trauma. Jadi dia terkena sesuatu benda atau dia menggosok matanya terlalu keras atau Ya. pada orang-orang yang memakai lensa kontak. Umumnya itu biasanya juga tergores Ya. atau penekanan yang terlalu lama, terutama lensa kontak yang agak besar begitu. Nah, Dok, kalau gitu masyarakat ingin tahu nih, Dok, bagaimana menghindari supaya misalnya mereka sudah menderita hipertensi, tapi supaya nggak pecah pembuluh darah matanya. Ini gimana cara menghindarinya, Dok? Iya, jadi ada beberapa faktor sebenarnya yang bisa membuat tekanan darah tinggi naik dan kemudian menyebabkan perdarahan pada mata. Tapi ada beberapa hal yang kita bisa lakukan untuk mengurangi resiko tersebut ya. Yang pertama adalah tentu saja tekanan darah harus dikontrol. Caranya bagaimana? Ya, bisa dengan diet, berarti dengan mengurangi konsumsi garam-garaman, ya. Atau kemudian yang kedua adalah jangan fokus terlalu lama melihat sesuatu dan kita lupa berkedip. Karena itu akan mengakibatkan terjadi gangguan pada kekakuan pembuluh darah mata kita. Oke. Terus kemudian yang berikutnya adalah konsumsi vitamin C. Konsumsi vitamin C juga membantu elastisitas pembuluh darah. Oke. Gitu kira-kira. Oke, nah dok ini mungkin masyarakat juga perlu tahu nih dok, apa sih sebenarnya yang terjadi pada mata di saat seseorang mengalami hipertensi yang bisa menyebabkan itu pembuluh darah bisa jadi pecah dok. Coba kita lihat di plasma TV dok. Iya. Nah, ini apa yang terjadi pada bola mata ketika pembuluh darah matanya pecah. Nah, ini yang merahnya kelihatan dok ya. Ini karena pecah di luar ya. Ya, ini yang paling sering terlihat ya, yang paling sering kita jumpai ya pada pasien atau pada orang-orang di mana bangun tidur dia tiba-tiba, merahnya kok luar biasa ya, tiba-tiba kok seperti orang berdarah begitu ya. Nah, ini adalah yang perdarahan di luar mata ya. Oke. Nah, kalau kondisi seperti ini apakah ada gangguan penglihatan juga atau tidak? Ya, kondisi seperti inilah yang tidak menimbulkan gangguan penglihatan. Biasanya 80-90% tidak menimbulkan gangguan penglihatan justru. Oke, Nah, cara untuk membedakannya gimana nih dok? Ini di bagian luar atau di bagian dalam? Mungkin pemirsa harus tahu nih dok, gimana caranya? Yang paling penting adalah mungkin bisa di sebelumnya sebelum gambar sebelumnya. Oke. Iya, jadi kalau seperti ini dok ya, merah di Jadi luar. yang kita perlu lihat adalah selaput bening atau konjungtiva namanya itu adalah daerah ini, bukan daerah hitam ya. Yang daerah putih ini seharusnya bening seperti ini ya. Oke. Tapi kalau misalnya dia merah seperti ini, nah kalau misalnya merah seperti ini itu adalah pecahnya pembuluh darah halus di luar mata. Nah, masyarakat ingin tahu dok, kalau kondisi seperti ini, apakah boleh menggunakan obat tetes mata? Ya, obat tetes mata yang biasanya dipakai, kita harus lihat ada beberapa tipe sebenarnya. Tapi coba kalau ketika kita membeli obat tetes mata, kita perhatikan ada lingkaran hijau, lingkaran biru, lingkaran merah. Yang aman itu sebenarnya adalah lingkaran biru atau lingkaran hijau. Iya. Itu artinya bisa dibeli dengan bebas. Oke. Memang obat tetes yang seperti itu bisa meringankan gejalanya Oke. dan juga bisa diteteskan paling banyak sekitar 4-6 kali sehari. Oke. Tapi ada tapinya. Tapinya adalah harus dilihat ada batas waktu. Batas waktunya adalah 72 jam. Oh. 72 jam semenjak mulai terjadinya merah dan masih tetap ada, berarti itu harus segera pergi ke dokter. Nah, kalau pecahnya di dalam dok, pembuluh darahnya, itu dia tidak menyebabkan mata merah, tapi gangguan penglihatan. Benar sekali. Nah, kalau seperti ini, apakah boleh juga menggunakan tetes mata? Justru kalau misalnya buram, apalagi kalau mendadak dan tidak merah, itu tidak ada komentar sama sekali. Tidak boleh pakai obat tetes mata. Langsung pergi ke dokter. Berarti Karena itu harus adalah langsung suatu buru-buru ke dokter ya betul, dok ya. itu adalah suatu tanda dari kegawat daruratan biasanya. Oke, ini mungkin masyarakat juga harus tahu nih, penting banget. Jadi kalau misalnya itu terjadi di dalam mata dan telat untuk diatasi, telat untuk dibawa ke dokter, itu apa nih resikonya? Iya. Jadi tentu saja resiko yang paling utama adalah kebutaan. Kebutaan. Kebutaan dan Ini kebutaannya mendadak atau progresif dok?
Kebutaannya mendadak biasanya, mendadak, kemudian sangat luar biasa. Luar biasa artinya langsung buta, tidak bisa melihat apa-apa. Dan yang perlu diwaspadai adalah umumnya itu bisa bersifat permanen. Oh, oke. Nah, Dok, selain gejala pada mata, apakah ada gejala lain, misalnya sakit kepala atau mungkin sakit pada mata dan sebagainya? Ya, umumnya kalau misalnya mata itu merah, hampir semua pasien sih tidak mengalami gejala-gejala yang khusus ya. Jadi mereka hanya mengeluhkan matanya merah, udah itu aja. Penglihatan baik, tidak ada gatal, tidak ada mengganjal, cuma rasanya risih aja karena kalau misalnya tiba-tiba malam harus ke pesta undangan, ya dia nggak bisa datang tentu saja. Jadi memang jangan anggap sepele ya kalau mata merah ya. Mungkin misalnya, ini ada mitos atau fakta nih Dok. Jadi mitos atau fakta bahwa pecahnya pembuluh darah pada mata bisa berbahaya dan mengakibatkan kebutaan. Tadi udah dijelaskan ya Dok ya? Ya, ini adalah suatu fakta, tapi kalau pembuluh darah yang pecah adalah yang di dalam Di mata, dalam ya, yang di yang dalam ada saraf mata. buram tadi Dok ya? Ya, betul. Nah selain itu masyarakat juga harus tahu nih Dok, kalau misalnya pembuluh darahnya pecah di luar, nah itu karena apa nih penyebabnya? Ya, ada beberapa penyebab ya untuk terjadinya pecahnya pembuluh darah ya. Yang pertama adalah faktor usia yang paling utama. Faktor usia karena pembuluh darah kita lama-lama yang tadinya elastis, bisa mengikuti gerakan mata, terus kemudian menjadi kaku. Begitu ada tekanan sedikit, langsung pecah. Lalu kemudian yang kedua adalah hipertensi atau darah tinggi. Itu juga menyebabkan yang namanya aterosklerosis atau kekakuan pembuluh darah. Hal itu juga bisa menyebabkan terjadinya pembuluh darah mata yang pecah. Gitu. Jadi memang ternyata memang mesti hati-hati Dok ya, jangan anggap sepele. Nah Dok, bagaimana nih tips cara menangani atau mencegah nih supaya tidak terjadi mata merah akibat pecahnya pembuluh darah mata? Ya, tergantung dari usia tentu saja. Usia muda biasanya masih aktif sekali dan bekerja, dan seperti saya katakan tadi itu disebabkan kebanyakan karena trauma. Karena itu gunakanlah alat pelindung diri. Banyak sekali pekerja terutama yang laki-laki itu bekerja tanpa menggunakan alat pelindung diri sehingga bisa menyebabkan cedera ya. Itu saja. Terus kemudian yang kedua, untuk memakai lensa kontak usia muda, ya gunakan lensa kontak secara wajar. Jadi artinya gunakan sekitar 6 sampai 8 jam sehari dan kemudian harus dilepas. Jangan bawa tidur Dok ya? Jangan bawa tidur tentu saja. Kemudian yang ketiga, kalau misalnya dia orang tua karena terutama yang darah tinggi, dia harus meminum obat tekanan darahnya secara rutin dan teratur. Jadi dikendalikan tekanan darahnya ya? Ya, betul sekali. Baik dokter, terima kasih untuk penjelasannya.